Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrianto Sulaiman dari Prodi Teknik Sipil semester 6 ingin menjelaskan tentang materi perancangan jalan rel 1. Perkembangan transportasi kereta api menggunakan jalan rel bermula dari dikembangkannya usaha untuk meningkatkan pelayanan transportasi yang meliputi antara lain kuantitas pengangkutan, kecepatan perjalanan, dan keawetan sarana prasarananya. Awal mula terciptanya jalan rel bisa dikatakan bermula di Inggris pada tahun 1630, yaitu dengan adanya pengangkutan batu bara. Hasil penambangan batu bara semula diangkut dengan kereta yang ditarik kuda. Terdapat dua masalah berkaitan dengan penggunaan kereta yang ditarik kuda ini, yaitu satu, jalan yang dilalui cepat rusak, kedua, kapasitas angkut rendah atau sedikit. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada jalan yang dilalui dipasang balok-balok kayu membujur dengan maksud dapat memberikan landasan yang lebih kuat dan memperkecil hambatan antara roda dan permukaan jalannya. Dengan memasang balok-balok kayu membujur tersebut, kapasitas angkut seekor kuda yang menarik kereta bisa meningkat atau bertambah. Balok-balok kayu membujur ini ternyata masih juga cepat rusak, baik oleh cuaca maupun oleh beban kereta. Maka perkembangan berikut ialah bagian atas balok kayu diberi lapisan besi. Perkembangan berikut, balok kayu diganti seluruhnya dengan besi. Meskipun sudah menggunakan batang besi, tetapi dengan masih digunakannya bentuk roda biasa, masih terjadi melesetnya roda keluar dari batang besi. Dimaksud untuk menghindari melesetnya roda tersebut, maka roda-roda diberi flange. Ini terjadi pada tahun 1789. Akibat dari penggunaan flange pada roda ini mengakibatkan kendaraan tidak dapat digunakan di jalan raya biasa. Sejak itulah terjadi perbedaan antara jalan raya dan jalan yang menggunakan batang besi atau jalan rel. Jalan rel pertama kali digunakan untuk pengangkutan batu bara. Pada abad 19, kereta di atas rel mulai ditarik oleh kendaraan yang dijalankan dengan mesin atau lokomotif uap. Pada masa-masa tersebut, jalan rel mulai pula dibangun di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Belgia, Belanda, Rusia, Austria, dan Indonesia. Perkembangan kereta api, baik sarana maupun prasarananya, terus berjalan. Pengembangan dalam hal kecepatan, pelayanan, keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan terus pula dilakukan. Hal ini seiring pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lokomotif diesel listrik mulai digunakan di New Jersey pada tahun 1925. Kereta diesel listrik untuk penumpang bentuk streamline mulai meluncur di Amerika pada tahun 1934. Perkembangan terus berjalan termasuk dalam merancang bangun, teknologi komunikasi dan informasi, dan teknologi bahan. Hal ini membawa pula perkembangan sarana dan prasarana kereta api. Misalnya kereta api super cepat, kereta api monorel, kereta api levitasi magnetik, kereta api pengangkut berat. Begitu pula perkembangan dalam teknologi pergerakannya. Misalnya lokomotif diesel, diesel listrik, dan penggerak listrik. Teknologi persinyalan juga berkembangnya sehingga tidak hingga digunakan sinyal mekanis tapi juga sinyal elektris. Lanjut dengan sejarah kereta api di Indonesia. Sejarah perkereta apian di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa Kemijen, Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Slot van de Bell. Pembangunan diprakarsai oleh Namlus Vanscape Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NVNISM yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes dari Kemijen menuju Desa Tanggung dengan jarak 26 km dengan lebar
1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu 10 Agustus 1864. Kereta listrik pertama beroperasi 1925 menghubungkan Weltevreden dengan Tanjung Priok. Keberhasilan swasta NVNISM membangun jalan kereta api antara Semarang sampai Temanggung yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang sampai Surakarta dengan jarak 110 km. Akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 sampai 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1427 km, dan pada tahun 1900 menjadi 3338 km. Sampai dengan tahun 1939 panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api. Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1607 mm dan 750 mm di Aceh dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1943 sepanjang 473 km. Sedangkan jalan kereta api yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah sampai Cikarang dan 220 km antara Muaro sampai Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan kereta api Muaro sampai Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunan selama 15 tahun yang memperkerjakan 27.500 orang sampai 25.000 orang, diantaranya adalah Romusa. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, disertai sungai yang deras arusnya ini banyak menelan korban makan yang bertebaran sampai Muaro dan Pekanbaru. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang bergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Yang melandasi ditetapkannya pada tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKA RI. Nama DKA RI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Dan pada tanggal 15 September 1971, pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero sampai sekarang. Perkembangan kereta api di luar Jawa. Selain di Jawa, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di Aceh pada tahun 1874, Sumatera Utara 1886,
Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 km antara Makassar sampai Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan pada tanggal 1 Juli 1923. Sisanya ujung Pandang sampai Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan kereta api Pontianak sampai Sambas 220 km sudah diselesaikan. Demikian juga di Pulau Bali dan Lombok juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api. Jalur kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau Persero mengoperasikan kereta api di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, serta semua provinsi di Jawa. Jalur-jalur utama ini menghubungkan kota Medan dan rantau Prapat, Padang dengan Pariaman, Bandar Lampung dengan Lubuk Linggau dan Palembang, Jakarta dengan Surabaya melalui Semarang maupun Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banyuwangi. Karakteristik transportasi jalan rel 1. Keunggulannya memungkinkan jangkauan jarak pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. Penggunaan energi relatif kecil, kehandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi lain. Mempunyai kehandalan dan ketepatan waktu, ekonomis dalam hal penggunaan ruang untuk jalurnya. Kelemahannya memerlukan sarana dan prasarana khusus yang tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain, membutuhkan investasi, biaya operasional, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya. Karakteristik transportasi jalan rel. Perbandingan antara jalan raya dan jalan rel. 1. Bahan jalur. Jalan raya adalah perkerasan aspal, beton, dan komposit, sedangkan jalan rel berupa batang di atas fondasi elastis. Kedua, ada lalu lintas. Kalau jalan rel, penggunaannya dari pejalan kaki sampai kendaraan berat, sedangkan jalur jalan rel disediakan untuk kereta api. Ketiga, ada tegangan. Jalan raya, tegangan diteruskan oleh tanah dasar, sedangkan jalan rel, beban diterima oleh sepur, jadi strukturnya harus kuat. Keempat, kecepatan. Di jalan raya, karena digunakan berbagai jenis kendaraan, maka kecepatan kendaraan harus dibatasi. Sedangkan di jalan rel, karena tidak ada hambatan pada jalur, maka kecepatan bisa relatif tinggi. Yang kelima, ada gesekan. Di jalan raya, kendaraan berjalan karena adanya gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Sedangkan jalan rel, kendaraan berjalan karena gesekan antara kepala rel atau baja dengan roda baja. Gesekan lebih rendah. Dan yang keenam, perpindahan jalur. Di jalan raya, perpindahan jalur jalan raya melalui pertemuan atau persilangan jalan. Sedangkan jalan rel, perpindahan jalur melalui peralatan khusus atau wesel. Peranan transportasi jalan rel. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial. Peranan transportasi. 1. Ada aspek sosial budaya. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek lingkungan. Di aspek lingkungan, ada transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya polusi lingkungan
kedua, penggunaan energi relatif kecil dibanding moda transportasi lainnya. Di moda transportasi kereta api mempunyai volume angkut sampai 1.500 orang, sedangkan konsumsi energi BBM-nya per kilometer adalah 3, konsumsi energi BBM per orang adalah 0,002. Di moda transportasi pesawat terbang, volume angkut adalah 500 orang, konsumsi energi BBM-nya adalah 40, dan konsumsi energi BBM per orangnya 0,08. Yang ketiga ada moda transportasi kapal laut, volume angkut orangnya 1.500 orang, konsumsi energi BBM-nya 10, dan konsumsi energi BBM per orangnya 0,006. Peranan transportasi jalan rel. Peranan dalam aspek politik dan pertahanan keamanan, mudahnya hubungan antar daerah menjadikannya terjamin pertahanan. Kedua, sejarah mencatat peran besar kereta api dalam pertahanan dan kebutuhan militer. Bisa dilihat dari Agustus 1914, pecah Perang Dunia Pertama, di Jerman selama 4 hari dikerahkan 18.000 kereta api mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. September 1938 dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Dan yang terakhir adalah struktur jalan rel. Struktur jalan rel konvensional atau teknologi adhesi 2 rel. Struktur bangunan atas atau superstruktur dengan komponen-komponen rel, bantalan atau sleeper, penambat rel atau fastening, struktur bangunan bawah atau struktur dengan komponen-komponen balas, subbalas, tanah dasar, dan tanah asli. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi 1 perancangan jalan rel. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.